Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, jamaah salat Maghrib rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bab haddus sariqah, bab tentang hukuman bagi mereka yang meminum khamr, mereka yang mencuri. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan bab ini, lalu kemudian pindah ke bab berikutnya, yaitu bab haddu syaribil khamri, hukuman bagi mereka yang meminum khamr. Di hadis terakhir yang kita baca adalah hadis tentang Safwan bin Umayyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda ketika memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri selendangnya. Lalu kemudian sahabat Safwan bin Umayyah ini memberikan syafaat kepada orang tersebut, yang akhirnya dinasihati oleh Rasulullah SAW. Kenapa memberikan syafaat dan memaafkannya itu tidak dilakukan sebelum hal itu sampai kepada Rasulullah SAW? Halla qabla an ta'tiyani bihi. Mengapa yang demikian itu tidak kau lakukan sebelum melaporkan perkara itu kepada diriku? Ini sebagian sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan selendang, rida. Jadi memang rida itu kalau dalam bahasa kita sering diartikan dengan selendang. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang ibadah umroh dan ibadah haji, rida itu adalah kain yang digunakan untuk menutup bagian atas. Sehingga rida itu bisa selendang, bisa juga kain ihram yang menutup bagian atas. Jadi ketika kita umroh ataupun haji itu kan memakai pakaian ihram yang di bawah itu dinamakan izar. Yang izar itu dalam bahasa kita sering diartikan sarung. Tapi kalau kaitannya dengan pakaian ihram, izar itu bagian bawah, sedangkan rida itu yang bagian atas. Nah, sudah kita bahas juga bahwasanya meskipun yang dicuri itu hanya barang senilai rida, senilai selendang atau pakaian ihram bagian atas,
meskipun demikian Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk menghukum potong tangan bagi orang yang mencuri tersebut. Sehingga dari sini dapat kita pastikan juga bahwasanya tentunya harga dari selendang itu kan ya tidak sampai kemudian mencapai nisab sebagaimana yang dulu pernah kita bahas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan selendang yang digunakan bantal oleh sahabat ini, oleh sahabat Sofwan ini. Apakah itu termasuk dijaga? Apakah barang itu terjaga atau tidak? Kan begitu. Sehingga hal ini kemudian menimbulkan perdebatan, menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Dari sini Asy-Syafi'i mengatakan sebenarnya selendang Sofwan itu berada di tempat yang terjaga dengan dijadikan sebagai bantal tidur. Berarti kan dijaga. Artinya, nah ini kembali ke permasalahan sebelumnya, salah satu syarat potong tangan itu adalah ketika barang yang dicuri itu berada di tempat yang terjaga. Ya sudah kita bahas juga ya, kalau motor ya, dikunci lah ya, atau paling tidak dikunci ganda dan seterusnya. Nah ini juga sudah pernah kita bahas kemarin terkait dengan masjid ya. Dalam kitab Al-Kanz milik Madhab Al-Hanafiyah dikatakan, siapa yang mencuri barang di masjid sedangkan masjid itu adalah milik Allah, maka ia juga harus dipotong tangannya. Meskipun masjid itu tidak ditembok dengan dinding, karena memang masjid didirikan bukan sebagai tempat penyimpanan harta, maka tidak mungkin harta itu akan terjaga aman bila berada di masjid. Jadi dalam kitab ini, kitab Madhab Hanafiyah, dikatakan ya orang yang mencuri di masjid juga dipotong tangannya. Dan orang yang mencuri di masjid kan ada aja kan begitu kan ya, ada yang ngambil sendal, ada yang ngambil sepatu. Di tempat saya, di tempat kerja saya itu ada aja tuh. Jadi mereka tahu sepatu-sepatu bagus. Jadi ketika ada sepatu yang biasa-biasa itu nggak diambil, sepatu bagus diambil. Dulu ketika awal-awal saya tinggal di daerah Utan Kayu, itu pertama kali sholat tarawih itu sandal istri saya hilang. Padahal sandal baru belinya cuma 10.000, masih baru, hilang juga. Nah kalau kita merujuk ke kitab ini, ya berarti mereka yang mencuri di masjid juga ya, tetap dihukum potong tangan, apalagi mencurinya sampai di dalam masjid. Ya, ada juga yang ke masjid ya niatnya untuk mencuri. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini kita kembali kepada perbedaan ulama terkait dengan penyimpanan harta itu disimpan di mana. Makanya sudah pernah kita bahas juga ya, tentunya masing-masing harta itu ada tempat penyimpanan tersendiri. Ya kalau hewan ternak ya di kandangnya kan begitu. Nggak mungkin hewan ternak ditaruh di garasi kan gitu. Ya, kalau motor, mobil ya di garasi dan seterusnya. Kalau uang ya bisa di lemari, bisa di dalam rumah. Artinya masing-masing barang-barang itu ada tempat-tempat tersendiri yang dikatakan sebagai tempat dijaganya atau tempat tersimpannya barang tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking detailnya pembahasan ulama terkait dengan hal ini, mereka juga berbeda pendapat tentang kuburan. Jadi pembahasan mereka itu sampai kemana-mana.
mereka andaikan ada orang yang mencuri kain kafan di kuburan. Dan itu pernah terjadi juga. Apakah termasuk tempat penyimpanan terhadap kain kafan yang terdapat padanya sehingga pencurinya ini harus dipotong tangan atau tidak? Makanya di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan pencurinya bahwa pencuri kain kafan itu adalah pencuri dan harus dihukum potong tangan. Ya, artinya ada orang yang mencuri kain kafan yang ada di jenazah itu. Ada yang berani begitu ya? Ya, kenyataannya ada juga. Ya, kalau di kita kan kain kafan, kalau di kuburan Cina kan nggak ada kain kafan, justru malah harta yang berharga kan gitu kan. Jadi pendapat pertama mengatakan ya tetap dipotong tangan karena ia telah mengambil harta sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dan juga berdasarkan riwayat dari Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya tentunya kain kafan itu kan ada di tempat tersembunyi, bahkan di dalam, bahkan ada di mayat kan begitu kan. Kalau sampai diambil berarti nyurinya itu serius, nyurinya itu sengaja dan niat gitu. Tapi pendapat kedua, pendapat Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah mengatakan si pencuri kain kafan ini tidak dihukum potong tangan karena kuburan itu tidak termasuk sebagai tempat penyimpanan. Tapi perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang berpendapat bahwasanya pencuri kain kafan itu dipotong tangan maupun tidak dipotong tangan, semuanya sepakat bahwasanya yang namanya pencuri ya harus dihukum kan begitu. Hanya saja perbedaannya adalah yang satu mengatakan hukumannya potong tangan, yang satu mengatakan hukumannya yang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan itu dipotong tangan apa enggak, bukan berarti kemudian tidak dihukum, tetap dihukum, cuma pendapat yang lain mengatakan hukumannya itu tidak potong tangan, tapi dihukum sesuai dengan ijtihad sang hakim. Terserah hakim mau dihukum seperti apa. Ulama berbeda pendapat terhadap pencuri baitul mal. Menjadi dua pendapat. Pendapat pertama Syafi'iyah, Al-Hanafiyah mengatakan tidak dihukum potong tangan. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik mengatakan tetap dihukum potong tangan. Inilah beberapa perbedaan pendapat terkait dengan hal itu. Hadis selanjutnya. Wa an Jabir bin Abdullah qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ji'a bisariqin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang pencuri yang didatangkan dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Uqtuluhu, bunuh dia." Faqalu, para sahabat ini kemudian berkata, "Innama saraqa ya Rasulullah." Dia hanya mencuri ya Rasulullah. Faqal, beliau kemudian bersabda, "Iqta'uhu." Ya kalau begitu potong tangannya. Faquti'ah, lalu dipotong. Tsumma ji'a bihi tsaniyah. Kemudian setelah dipotong tangan, orang ini didatangin lagi. Habis mencuri lagi. Faqala, beliau bersabda, "Uqtuluhu." Bunuh dia. Fadzakara mithlahu, kemudian beliau menyebutkan seperti yang tadi itu. Jadi karena dia hanya mencuri maka disuruh potong, sampai kemudian yang ketiga kalinya, sampai kemudian yang keempat kalinya, tsumma ji'a bihil khamisah, sampai kemudian yang kelima kalinya. Faqal, beliau mengatakan, "Uqtuluhu." Kemudian bunuhlah. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wastankarahu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, akan tapi menurut Imam An-Nasa'i hadis ini mungkar, hadis ini tidak sahih. Jadi terkait dengan hukuman bagi orang yang mencuri berkali-kali.
Nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Setelah mencuri, potong tangan. Mencuri lagi, itu bagaimana? Sampai keempat dan kelima kalinya. Ya bisa-bisa habis ya tangan dan kakinya kan. Kelanjutan hadisnya terdapat pada kedua riwayat Jabir. Ia berkata, kami membawanya lalu kami bunuh. Setelah itu kami seret dan lemparkan ke sumur sambil dilempari dengan batu. Tapi hadis ini mungkar. Ya artinya tidak sahih. Hadis ini mungkar karena adanya sanad yang dinyatakan lemah. Wa akhraja min haditsil Harits ibn Hatib nahwa wa dzakara Syafi'i anna al-qatla fil khamisati mansukh. Ia juga meriwayatkan hadis serupa dari Harits bin Hatib. Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hukuman dibunuh pada kelima kali itu adalah mansukh. Mansukh itu dihapus dan tidak diberlakukan lagi. Jadi menurut Imam Syafi'i, mereka yang sudah mencuri berkali-kali kemudian yang kelima kok kemudian dibunuh, nah hadis ini sudah dihapus hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan orang yang mencuri kelima kalinya ini, dan kedua tangan kakinya sudah dipotong. Ya, nggak tahu gimana caranya ya, tangan kaki dipotong tapi masih bisa nyuri kan gitu. Ya mungkin aja kan gitu. Dan disinilah kecerdasan ulama-ulama terdahulu sampai seperti itu membahasnya. Bagi kita ya kayaknya nggak mungkin, tapi bagi ulama karena ini adalah masalah fikih, sehingga jika itu ada dan terjadi tidak perlu mencari-cari dalil lagi. Mereka kemudian berdebat, mengkaji di situ, sehingga muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sini juga kemudian ada pembahasan tentang urutan yang dipotong. Nah, berdasarkan ijma ulama bahwa yang wajib dipotong terlebih dahulu adalah tangan kanan. Jadi ketika ada orang yang mencuri sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah kita sebutkan terdahulu, yang pertama kali dipotong tangan kanannya. Jika dia mencuri lagi, maka yang dipotong kedua kali adalah kaki kanannya berdasarkan kebanyakan amalan para sahabat. Ya meskipun ada pendapat yang mengatakan tangan kiri yang dipotong. Jadi setelah tangan kanan, kaki yang kanan. Untuk ketiga kalinya, tangan kanan sudah dipotong, kaki kanan sudah dipotong, kok masih mencuri lagi, bahkan mungkin mencurinya semakin banyak, gitu kan? Untuk ketiga kali, maka potonglah tangan kirinya. Tangan kirinya dipotong. Dan untuk keempat kalinya, potong kaki kirinya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Malik yang diriwayatkan Ad-Daruqutni. Jadi inilah salah satu di antara kejelian para ulama, para ahli fikih dalam membahas masalah ini. Sekali lagi mungkin kita nggak terbayang ya kok ada orang bisa mencuri sampai seperti ini. Pembahasannya ya harus ada. Sehingga jika memang itu terjadi, ya ini tinggal dipraktekkan saja. Nah, dalam hadis tadi, kalau kelima kalinya tangannya sudah dipotong, kakinya dipotong, masih mencuri. Dalam hadis kelima tadi itu kan dibunuh. Tapi kemudian yang dibunuh setelah kelima ini, menurut Imam Syafi'i, hal itu sudah dihapus sehingga tidak ada lagi hukuman dibunuh bagi seorang pencuri. Tapi tetap ada hukuman yang lainnya yang itu diserahkan kepada hakim.
Ya, di antaranya ya takzir itu. Jadi di antaranya adalah dengan dipenjara. Bisa juga dipenjara seumur hidup. Hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda kepada siapa yang mencuri, jika seorang mencuri maka potonglah tangannya, dan jika ia mencuri kedua kalinya potonglah kakinya, dan jika mencuri ketiga kalinya potonglah tangannya, kemudian ia mencuri yang keempat maka potonglah kakinya. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan tentang urutan-urutan yang harus dipotong tadi itu. Sedangkan pembahasan berikutnya adalah bagian tangan yang dipotong itu yang sebelah mana. Ini yang dulu pernah ditanyakan di awal, ya kan? Yang dipotong adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kalau tangan pergelangan tangan, kalau kaki pergelangan kaki. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Meskipun ada yang mengatakan dan pendapatnya lemah, ada yang mengatakan dipotongnya itu di pangkal jari. Jadi tidak sampai di pergelangan tangan tapi di pangkal jari. Tapi pendapat ini kemudian lemah. Bahkan ada lagi yang mengatakan dipotongnya dari pangkal ketiak. Ini lebih lemah lagi. Bisa dibayangkan bagaimana pangkal ketiak kanan kiri dipotong, kemudian kakinya juga. Sehingga ya, yang paling kuat adalah dipotong dari pergelangan tangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan tentang haddus sariqah, hukuman bagi orang yang mencuri. Yang jelas, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur hukuman ini? Agama kita mengatur secara detail terkait dengan hal ini. Para ahli fikih membahas ini karena itu semuanya adalah dalam rangka untuk menjaga harta seorang muslim, karena itulah bagian dari maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Jadi semua itu dalam rangka untuk melindungi harta seorang muslim agar tidak seenaknya orang itu mencuri tanpa ada hak dan tanpa ada kebenaran. Dengan begitu selesai sudah penjelasan tentang hukuman bagi pencuri. Sebelum kita lanjutkan ke haddu syaribil khamr, hukuman bagi peminum khamr, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan sebelum kita pindah bab? Tidak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah bab haddi syaribil khamri. Bab yang keempat yaitu bab hukuman bagi peminum khamr dan penjelasan tentang minuman yang memabukkan. Jadi jika kita perhatikan, memang hukuman-hukuman ini adalah dalam rangka untuk melindungi, dan semua itu bagian dari tujuan-tujuan pensyariatan agama kita ini. Dulu kita membahas tentang hukuman bagi orang yang membunuh, itu dalam rangka untuk melindungi jiwa, hifdzu an-nafsi. Kita juga pernah membahas hukuman bagi orang yang zina. Kenapa ada hukuman itu? Dalam rangka untuk hifdzun nasl, melindungi keturunan. Kemudian yang ketiga ada haddus sariqah, hukuman bagi orang yang mencuri dalam rangka untuk hifdzul mal, menjaga harta.
Nah, saat ini ada hukuman bagi peminum khamr ini dalam rangka untuk hifdzul aqli, melindungi akal. Dalam rangka untuk melindungi akal setiap manusia, seorang muslim, maka mereka yang merusak akal itu kemudian harus dihukum. Hadis yang pertama, An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seseorang yang telah meminum khamr. Fajaladahu bijaridataini nahwa arba'ina, lalu beliau memukulnya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Ya, nanti kalau nggak tahu pelepah kurma, itu depan rumahnya Pak Martana ada kurma ini. Nah, itu pelepah kurmanya ini. Ya, jadi 2 pelepah kurma yang digunakan oleh Nabi untuk mencambuk atau memukul orang yang minum khamr. Nahwa arba'ina, jadi beliau mencambuknya, memukulnya dengan 2 pelepah kurma sekitar 40 kali. 40 kali pukulan, 40 kali cambukan. Qala, beliau berkata, wa fa'alahu Abu Bakrin, dan hal itu juga dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya setelah Rasulullah meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar juga melaksanakan hal itu, menghukum peminum khamr itu dengan 40 kali pukulan dan cambukan. Falamma kana Umar, ketika kekhalifahan pindah ke Umar, Abu Bakar meninggal, ganti Umar, istasyaron nas, Umar ini kemudian bermusyawarah dengan orang-orang, dengan para sahabat. Faqala Abdurrahman kemudian mengatakan, ini Abdurrahman bin Auf, akhaffal hududi thamanina fa'amara bihi Umar, hukuman paling ringan bagi peminum khamr adalah 80 kali. Lalu Umar memerintahkan untuk melakukannya, memukul dengan 80 kali pukulan. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pembahasan sebenarnya dalam hadis yang pertama ini. Pembahasan pertama tentang khamr itu sendiri, atau asal kata penamaan khamr, kenapa dinamakan dengan khamr. Dan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang panjang terkait dengan mengapa dinamakan dengan khamr. Termasuk juga ada perbedaan pendapat yang panjang terkait dengan bahan-bahan khamr dan apa saja yang disebut dengan khamr. Ada yang mengatakan bahwasanya khamr itu khusus anggur. Ada yang mengatakan khamr itu khusus kurma. Kalau di zaman Nabi di kota Madinah, khamrnya itu terbuat dari kurma. Akan tapi jika kita hanya mengatakan khamr itu khusus kurma, ya berarti khusus anggur, berarti khamr yang ada di Indonesia ini kan juga dari macam-macam kan, tidak hanya dari kurma dan anggur. Berarti tidak bisa dikatakan khamr kan begitu. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan penamaan ini dan seperti apa khamr yang kemudian diharamkan dan dihukum cambuk bagi orang yang meminumnya. Tapi singkat kata adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram hukumnya. Mungkin ini bisa dikatakan menjadi solusi bagi perbedaan pendapat di kalangan ulama tadi itu. Ketika beliau mengatakan setiap yang memabukkan adalah khamr, berarti tidak harus terbuat dari anggur, tidak mesti terbuat dari kurma, tidak mesti terbuat dari buah-buahan yang lain. Yang penting minuman apapun, ya kan? Minuman apapun, cairan apapun, ketika memabukkan maka itu disebut dengan khamr. Makanya dinamakan khamr itu karena khamarul akal, karena minuman ini menutup akal, menutup pikiran, sehingga orang yang meminumnya itu seakan-akan akal pikirannya tertutup dan omongannya ngelantur kemana-mana. Dia juga tidak sadar. Makanya dulu pengharaman khamr itu kan ada beberapa tahapan kan itu. Salah satu di antara tahapannya itu kan yang pertama sekedar informasi bahwasanya khamr ini ada sisi manfaat, ada sisi madarat. Jadi Al-Quran memberikan informasi kepada masyarakat pada saat itu, khamr ini ada dampak positif, ada dampak negatif, tapi dampak negatifnya lebih banyak. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga masyarakat terbuka. Oh, berarti ini khamr ini ada sisi negatifnya, belum dilarang kan? Baru kemudian tahapan yang kedua. Di tahapan yang kedua pelarangan khamr itu, khamr dilarang, tapi pada saat-saat tertentu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa turun ayat ini? Nah ini, karena ada salah seorang sahabat sholat pada waktu itu khamr belum diharamkan. Ya mungkin sebelum sholat atau beberapa waktu sebelum sholat minum khamr. Sholat, baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai, muter terus. Al-Kafirun kan cuma beberapa ayat kan, tapi ini diulang-ulang nggak selesai-selesai, ya kan? Sehingga turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Karena kalau sholat dalam keadaan mabuk, ya begitu itu jadinya. Al-Kafirun nggak selesai-selesai, ya kan? Maka mereka ini kan cerdas, minum khamrnya di waktu yang jauh dari sholat, habis isya, habis sholat isya minum khamr, masih jauh sholatnya. Atau habis subuh masih jauh sholatnya. Ya. Nah ini bukti bahwasanya khamr ini bisa menutupi akal gitu loh, sehingga omongannya bisa ngelantur, bahkan baca ayat pun bisa nggak selesai-selesai. Baru kemudian di tahap yang terakhir, ketika kaum muhajirin dan ansor hampir terjadi perang, hampir terjadi saling bunuh gara-gara masalah yang sepele, baru kemudian diharamkan secara total, dan Allah mengatakan fahal antum muntahun, apakah kalian mau menyudahinya? Mereka menjawab intahaina, kami sudah. Jadi ini bukti bahwasanya memang khamr itu tidak hanya dari buah-buahan tertentu, tapi setiap minuman cairan yang memabukkan, maka itu bisa disebut dengan khamr. Ya kalau di zaman Nabi kan hanya
buah-buahan yang ada pada saat itu kan gitu. Ya meskipun nanti juga ada penjelasan terkait dengan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan khamar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pembahasan tentang sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, lalu memukulnya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali, adalah dalil yang menetapkan hukuman bagi peminum khamr. Ada yang mengatakan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya meskipun ada yang membantahnya bahwasanya ini tidak berupa kesepakatan di kalangan ulama. Dari poin ini beliau mencambuk dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Dari kata-kata ini kemudian ada sebuah perbedaan pendapat. Apakah harus dicambuk dengan pelepah kurma atau tidak? Jadi Nabi kan mencambuknya dengan pelepah kurma. Apakah harus dengan pelepah kurma kan begitu ya? Ada 3 pendapat dalam hal ini. Tapi yang paling dekat dan yang paling kuat adalah dengan ranting pohon selain pelepah kurma. Jadi pendapat pertama boleh dipukul dengan ranting pohon selain pelepah kurma. Pendapat kedua mengatakan boleh dipukul dengan tangan dan sandal. Sandal juga ini terbuat dari apa sandalnya? Gitu. Kalau sandalnya terbuat dari ban karet ban, lumayan juga, ya kan? Kalau sandalnya sandal jepit swallow ya biasa aja kan begitu. Nah, pendapat kedua mengatakan dipukul dengan tangan dan sandal. Ya, kalau dengan tangan 40 kali kan lumayan juga tangannya kan. Gitu. Dan yang ketiga dicambuk dengan cemeti atau dengan cambuk. Inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi sebenarnya esensinya, intinya sebenarnya bukan pada itu. Intinya kan dicambuk kan begitu. Ya kalau misalkan saat ini susah mencari pelepah kurma, ya saat ini kan pohon kurma banyak tumbuh di mana-mana dan mudah juga kan. Gitu. Atau di era modern, masa kok dicambuknya dengan sandal, gitu kan? Ya meskipun ada pendapat itu. Nah, tapi ya inilah pendapat atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penulis kitab berkata, beberapa ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer menentukan hukuman cambuk bagi para pembangkang dan ujung pakaian dengan ujung pakaian dan sandal diperuntukkan bagi pelaku yang lemah dan selain mereka. Jadi ada lagi pendapat yang mengatakan dipukulnya dengan ujung pakaian. Jadi ujungnya baju itu atau ujungnya sarung, artinya baju lah itu. Jumlah pukulannya telah ditentukan kira-kira 40 kali seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang ketiga. Rasulullah memutuskan menghukum peminum khamr itu dengan 40 kali. Tapi di zaman Umar, ia bermusyawarah dengan masyarakat, dengan orang-orang, dan kemudian mencambuknya 80 kali. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Sebab di masa Umar, sebagaimana diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid itu pernah menulis surat kepada Umar ini. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia ini bergelimang dengan minuman khamr dan menganggap ringan hukuman yang diberikan. Jadi di masa Umar, ya karena memang kondisi perekonomian sudah mulai bagus,
banyak yang minum khamr, dan mereka ini menganggap 40 kali itu ringan. Karena mereka menganggap 40 kali itu ringan, maka mereka gampang minum khamr. Sehingga hal ini kemudian disampaikan kepada seorang khalifah terkait dengan kendala itu. Sedangkan Umar dikelilingi dengan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi Umar itu kan beliau sahabat. Orang-orang yang berada di sekitar beliau adalah para sahabat Nabi juga, dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansar. Lalu ia bertanya kepada mereka dan mereka menetapkan untuk dipukul sebanyak 80 kali. Umar bermusyawarah tentang hukuman yang tepat bagi peminum khamar. Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya, kami berpendapat hendaknya kamu memukulnya sebanyak 80 kali, karena bila ia minum khamar tentu akan mabuk. Bila mabuk dia akan berbicara yang tidak menentu. Bila sudah demikian dia akan menuduh dan berdusta terhadap orang lain. Maka Umar kemudian menghukumnya 80 kali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang kemudian juga menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Rasulullah memukul sebanyak 40 kali, tapi di masa Umar diputuskan 80 kali. Sebenarnya 80 kali itu juga bukannya tanpa alasan dan tanpa dalil. Perhatikan, Rasulullah itu kan memukul, mencambuk dengan menggunakan apa? 2 buah pelepah kurma. Iya kan? Sebanyak 40. Kalau kemudian 2 pelepah kurma ini dipisah, berarti kan 40 kali 2. Iya kan? Dan hal itu jugalah yang dilakukan ketika orang yang mendapatkan hukuman cambuk itu merasakan sesuatu yang menyakiti, bahkan hampir membuat orang itu mati. Jadi misalkan ada orang yang layak dihukum cambuk, ya kan? Contoh misalkan yang berzina waktu itu, belum nikah berzina, masih ingat cambuk berapa kali? 100 kali ya? Cambuk 100 kali. Ketika baru dapat 80 kok sudah nggak kuat, bahkan bisa jadi orang ini mau pingsan atau mau mati misalkan, ya kan? Maka tidak boleh dilanjutkan. Salah satu di antara caranya adalah yaitu dengan menggabung, ya kan? Bisa jadi beberapa cambuk digabung menjadi satu sehingga hitungannya itu tetap sama. Dan mungkin ini jugalah yang diyakini oleh para sahabat di masa Umar, karena Rasulullah mencambuknya itu dengan 2 pelepah kurma. Berarti kan 2 pelepah ini digabung gitu loh, ya kan? Ya meskipun demikian, tetap saja karena ini adalah wilayah khilaf, wilayah perbedaan pendapat di kalangan ulama, masih menyimpan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentunya hal itu kemudian dikembalikan kepada sang hakim, apakah 40 atau 80 kali. Tapi kalau menurut saya hal ini kemudian juga bisa dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Apakah kondisi masyarakat ataukah kondisi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Satu kalau ada. Kalau tidak ada cukup dulu ya. Tidak ada? Ya alhamdulillah. Kalau tidak ada cukup sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang hukuman bagi orang yang meminum khamar. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, bisa menambah hazanah keilmuan kita terutama tentang fikih ini,
sehingga bisa memperdalam ibadah kita, memperkuat keimanan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.